Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Rasul Paulus memberikan wejangan yang sangat bagus untuk kita hidupi. Hendaklah kalian bersikap ramah, penuh kasih sayang, dan saling mengampuni. Apabila kita sungguh menghidupi wejangan itu, kita sungguh merasakan kerajaan Allah saat ini di dunia ini. Paulus menuliskan semua itu guna menerjemahkan seluruh teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kita hanya dapat menghadirkan kabar gembira ketika kita mengarahkan seluruh diri untuk mengikuti jejak cinta kasih Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih yang murni, bantulah kami untuk mewujudkan cinta kasih-Mu kepada semua orang di dalam tingkah laku kami. Yesus Putra-Mu adalah teladan bagi kami untuk tidak ragu-ragu membebaskan kesedihan, beban berat, dan penderitaan sesama, agar damai sejahtera dan sukacita-Mu dialami semua orang. Dialah Tuhan dan pengantara kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena
dia keturunan Abraham. Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap saat Allah dapat menghadirkan kebaikan, kegembiraan, dan keselamatannya kepada semua orang. Lewat tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, Dia hendak menyatakan bahwa tidak mungkin menunda kebaikan, belas kasih, dan keselamatan dari Allah sampai hari esok atau di luar hari Sabat. Sikap kepala rumah ibadat terkesan aneh. Masa Tuhan ingin menyembuhkan di hari Sabat? Dilarang. Allah tidak pernah beristirahat bekerja. Setiap hari Allah bekerja. Allah selalu mencipta, menghadirkan kebaikan dan keselamatannya setiap hari, termasuk pada hari Sabat. Jangan melarang Allah untuk menyembuhkan pada hari Sabat. Segala kebaikan Allah yang tanpa batas membuat orang yang menerima kebaikan itu sangat terharu memuliakan Allah dan bersuka cita atas segala kebaikan, perkara mulia yang dilakukan Allah kepada dirinya. Adakah saya selalu memuliakan Allah atas semua perkara mulia yang Dia kerjakan di dalam diri saya, di dalam hidup saya? Analogi yang Yesus sampaikan sangatlah indah. Hewan yang setiap hari digunakan untuk bekerja saja, pada hari Sabat dibebaskan, dilepaskan dari ikatannya untuk mencari makan dan minum. Sedangkan wanita itu sudah 18 tahun diikat oleh roh jahat. Bukankah dia juga harus dibebaskan?
Yesus adalah Sang Pembebas. Dia membebaskan orang yang sakit dari penyakit yang dideritanya. Dia membebaskan orang yang terbelenggu oleh roh jahat dengan mengusir keluar roh jahat itu. Bahkan Dia membebaskan orang dari kematian dengan membangkitkan mereka dari kematian itu. Apa yang Yesus lakukan seolah-olah menerjang aturan Sabat. Tetapi Yesus mau menunjukkan hanya kebaikan dan keselamatan yang Dia perhitungkan. Jangan membatasi Allah untuk mengerjakan karyanya yang mulia, termasuk di hari Sabat. Marilah kita memberikan penghiburan, pembebasan, dan penyelamatan agar setiap orang bisa mengalami seluruh kebaikan Allah, lalu memuliakan Allah dengan sukacita, dengan kegembiraan yang besar. Saudara-saudari, jangan lupa mengerjakan kebaikan hari ini. Tuhan Yesus Kristus, roti Ekaristi yang kami sambut, memampukan kami untuk bertindak seperti Engkau. Singkirkanlah segala ketakutan kami untuk mengerjakan kebaikan hanya karena terbentur aturan. Kebaikan-Mu tidak dapat kami tahan-tahan untuk diberikan kepada semua orang. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu mengerjakan karya mulia, selalu dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari tetap mengerjakan karya baik untuk kemuliaan nama Allah, dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.